PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, hari ini juga mendaftarkan diri jadi bakal calon peserta pemilu 2024. Diiringi dengan pawai budaya Betawi hingga kesenian palang pintu, Ketua Umum PKS Ahmad Saiku didampingi Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi dan sejumlah elit partai menyerahkan berkas pendaftaran. Berkas diterima langsung Ketua KPU Hashim Asyari. Pada pemilu kali ini PKS memasang target minimal menang 15% di kursi parlemen. Setelah pendaftaran KPU akan melakukan verifikasi untuk selanjutnya menentukan partai-partai yang berhak mengikuti pemilu 2024 mendatang. Pendaftaran pada hari pertama ini kita ingin mendaftarkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai salah satu partai peserta pemilu di 2024. Tentu kami sangat apresiasi atas penerimaan dari seluruh jajaran pimpinan dan komisioner KPU yang sudah menerima kami sungguh sangat luar biasa, dan juga kesekjenan di KPU ini yang sungguh sangat luar biasa, sehingga mudah-mudahan apa yang dilakukan ini akan menunjukkan proses perjalanan KPU ke depan insya Allah lebih profesional, jujur, adil, sehingga kita berharap dalam pemilu 2024 insya Allah akan berjalan lancar dan lebih baik lagi. Informasi paling akhir proses pendaftaran partai politik peserta pemilu kita tanyakan jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda, saat ini berada di gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Putu, perkembangan paling akhir dari proses pendaftaran partai politik hari ini seperti apa dan sudah berapa partai yang mendaftarkan diri? Ya, selamat siang Radhi dan juga saudara. Sampai dengan hari ini memasuki pukul 11 lebih 10 waktu Indonesia bagian Barat, memang total sudah ada 8 partai politik yang sudah mendaftarkan diri. Baik itu partai-partai besar dengan perolehan atau juga yang sudah lolos dari parliamentary threshold, ataupun juga partai-partai pendatang baru. Di mana untuk beberapa partai yang tadi juga sudah tiba paling awal begitu, ini dibuka dengan partai dari koalisi pemerintah yang saat ini, yakni PDI Perjuangan. Ini tiba pada pukul 8 dengan iring-iringan, kemudian juga menyampaikan sejumlah visi dan juga target, di mana harapannya ketika sudah pernah 2 kali menang di kontestasi ataupun juga pesta demokrasi kali ini di 2024, PDIP ini juga kembali mendapatkan posisi tertinggi ataupun juga jumlah kursi terbanyak dan menjadi pemenang, artinya mendapatkan hat-trick kalau saya mengutip bagaimana pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Bukan hanya PDI Perjuangan saja, tetapi juga ada sejumlah partai lain seperti PKS, kemudian ada partai pendatang baru yakni Partai Reformasi, kemudian ada juga Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima, ini juga nama baru yang kita dengar. Kemudian ada Perindo, Nasdem, kemudian juga ada Partai Bulan Bintang. Ini menjadi partai ke-8 yang saat ini tadi sudah mendaftarkan diri secara administratif, menyerahkan berkas-berkas, di mana diantaranya merupakan dokumen-dokumen yang berisi terkait dengan keanggotaan, kepengurusan, keterlibatan perempuan, kemudian alamat kantor dan hal-hal administratif lainnya. Nantinya KPU ini juga memiliki waktu untuk memverifikasi, baik itu verifikasi dokumen ataupun juga verifikasi faktual bagi partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold, dan juga bagi partai baru yang baru mendaftarkan diri dan juga baru berkontestasi pada pemilu 2024. Dalam hal ini adalah pemilihan DPR dan juga DPD. Radhi. Ya, Putu, kita ketahui sebelum 14 Februari 2024 program, tahapan dan jadwal ini sudah berjalan sejak beberapa waktu yang lalu. Lalu setelah mendaftar, tahapan selanjutnya akan dijalani oleh partai politik sebelum dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu apa saja, Putu? Ya, Radhi, secara sederhana tentu saja setelah verifikasi administrasi, yakni pada tahap pertama yang dilakukan selama 2 pekan ke depan, ini partai politik ini akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu bagaimana kelengkapan dokumennya, kemudian apa saja berkas-berkas yang kemudian harus dilengkapi sesuai atau tidak. Nah, ini verifikasinya juga berlangsung, tentu saja dalam pengawasan juga Bawaslu bekerja sama dengan hal ini. Ini punya waktu selama 2 pekan ke depan. Setelah itu nantinya baru akan
akan disampaikan jika nantinya ada kekurangan-kekurangan dan partai politik dalam hal ini juga memiliki waktu untuk melakukan perbaikan. Perbaikan dokumen yang dimaksud ini juga diberikan waktu sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022 terkait dengan pelaksanaan pemilu, pemilihan DPR dan juga DPD 2024 pada tanggal 14 September ini akan dilakukan pengumuman sementara dan kemudian dari tanggal 15 September sampai dengan 28 September ini bisa melakukan revisi ataupun juga perbaikan verifikasi dokumen. Setelah itu baru nanti pada tanggal 14 Oktober 2022 ini nanti KPU akan memberikan hasil final terkait dengan hasil verifikasi partai mana saja yang lolos, partai mana saja yang harus kemudian gugur begitu dan juga partai mana saja yang akan dilakukan cek faktual. Seperti yang tadi sudah saya singgung sedikit pada pertanyaan pertama Anda, Radi dan juga saudara, bahwa bagi partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold, kemudian bagi partai-partai baru yang juga baru muncul begitu tetapi dinyatakan lolos verifikasi administrasi, selain verifikasi dokumen nantinya mereka juga akan dilakukan verifikasi faktual. Apa itu verifikasi faktual? Yakni KPU akan datang langsung begitu mengecek apakah kantor yang didaftarkan ini betul ada, apakah kepengurusan yang didaftarkan di 34 provinsi sampai dengan saat ini juga ada. Hal-hal tersebut akan dilakukan jika nanti lolos ataupun juga sudah dinyatakan sesuai oleh KPU, baru partai tersebut dinyatakan layak untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Nanti finalnya ini pada tanggal 14 Desember baru nanti KPU akan menetapkan partai-partai mana saja yang bisa maju dalam kontestasi politik 2022. Tadi satu hal yang juga menarik, Radi dan juga saudara, sebetulnya terkait dengan keputusan presiden yang paling baru atau terkait dengan adanya pemekaran wilayah di Papua. Pada PKPU nomor 3 tahun 2022 saat ini memang hanya ada 34 provinsi yang akan kemudian masuk dalam daftar yang akan dipertaruhkan oleh partai-partai politik. Tetapi dengan adanya kebijakan tersebut ini membuka potensi bahwa nanti akan ada perubahan PKPU melalui parlemen ataupun juga bisa dengan peraturan presiden. Nah, ketika kami tanyakan kepada beberapa ataupun juga sejumlah partai, salah duanya diantaranya yakni adalah PDI Perjuangan dan juga kepada PKS begitu, saya tanyakan juga kepada Perindo begitu terkait dengan hal ini dan ternyata memang beberapa partai ini sudah menyiapkan diri meskipun sifatnya ini masih wait and see. Artinya jika PKPU ini diubah oleh KPU ataupun juga oleh pemerintah dan lain sebagainya DPR, maka nantinya akan dipersiapkan. Kurang lebih seperti itu, kita masih menunggu, prosesnya masih cukup panjang dan juga saudara, apa yang akan terjadi, apakah akan tetap maju dengan 34 provinsi ataupun dengan 37 provinsi, ini kita juga tunggu sama-sama, Radi. Ya, jika nanti 37 provinsi juga yang harus diperhatikan, partai-partai politik ini juga harus punya kantor sebagai syarat mutlak itu untuk mendaftarkan diri jadi calon peserta pemilu. Ini juga yang harus diperhatikan partai politik. Nah, jika di 2014 ada 14 partai, kita nantikan 2024 ada berapa ya kira-kira. Baik, terima kasih. Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari kantor KPU Jakarta.